Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Syaiful Ali. Selamat pagi teman-teman. Di sini perkenalkan nama saya Rahmawati Agustin. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan artikel yang saya dapat dari uh, IEEE System Journal karangan dari Heri Irawan dan Irwan Syah yang berjudul Evaluation of Implementation of Enterprise Resource Planning Information System Model with Delon and McLean Model Approach. Yang menjadi latar belakang dari penelitian ini adalah meningkatnya kompetisi yang serba dinamis di era saat ini membuat sistem informasi itu menjadi suatu hal yang strategis guna peningkatan dari competitiveness dari perusahaan itu sendiri. Nah, salah satu strategi yang bisa digunakan itu adalah Enterprise Resource Planning. Enterprise Resource Planning itu adalah satu dari sekian banyak sistem software yang mengintegrasikan sistem informasi dalam bentuk ERP. Nah, salah satu produknya itu adalah SAP atau System Application and Products yang dibuat oleh SAP AG. Nah, di sini PT Telkom Indonesia atau PT Telekomunikasi Indonesia menggunakan SAP dalam sistem ERP yang digunakannya. Adapun yang menjadi motivasi dari penelitian ini adalah penulis ingin mengetahui penggunaan ERP sistem informasi, dalam hal ini SAP, kaitannya dengan kesuksesan sistem informasi yang diproksikan dengan menggunakan variabel kepuasan pengguna dan net benefit. Nah, dalam studi ini peneliti ingin menguji dan menganalisa variabel-variabel apa sih yang sebenarnya mempengaruhi dalam implementasi Enterprise Resource Planning Information System di PT Telkom Indonesia. Literatur review yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya adalah penelitian yang berkaitan penelitian yang dilakukan oleh Loudon and Loudon, di mana beliau mendefinisikan tentang sistem informasi sebagai sebuah satuan komponen yang saling terhubung, terproses dan terdistribusi informasi dalam mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Literatur selanjutnya yang digunakan adalah literatur oleh O'Brien and Maracas, di mana beliau mendefinisikan tentang pengertian ERP. ERP sendiri yaitu sistem yang saling berhubungan dalam perusahaan yang mengintegrasikan dan memproses bisnis internal seperti fungsi logistik, keuangan, dan sumber daya manusia, juga pemasaran. Nah, selanjutnya yang tidak ketinggalan itu adalah model konstruksi dari Delon and McLean, di mana dalam hal ini penelitian ini mendeskripsikan kesuksesan sistem informasi seperti halnya dalam kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan, dan kepuasan yang dibandingkan sebagai prediksi utama dalam kesuksesan sistem informasi. Nah, dalam model yang diajukan oleh Delon and McLean ini, kualitas sistem itu mengukur kesuksesan teknikal, kualitas informasi itu mengukur kesuksesan semantik dan penggunaan, kepuasan pengguna, dampak individu, dan dampak organisasi mengukur keefektifan menurut ide yang diajukan oleh Shannon and Weaver and Mason. Jadi sebenarnya Delon and McLean model ini juga merupakan adaptasi dari model yang diajukan oleh Shannon and Weaver Mason. Baik, untuk yang selanjutnya itu adalah research framework. Seperti yang sudah sesuai dengan judulnya, bahwa penelitian ini berdasarkan oleh Delon and McLean approach. Kemudian peneliti memodifikasi model Delon and McLean itu berkaitan dengan intention to use and use variable, di mana sistem SAP alasan adanya modifikasi ini karena SAP itu digunakan secara mandatori di Telkom, sehingga diperolehlah kerangka penelitian seperti berikut, di mana kualitas informasi berpengaruh secara positif dengan kepuasan pengguna, kualitas sistem berpengaruh positif terhadap user satisfaction, service quality berpengaruh secara positif terhadap user satisfaction, kemudian user satisfaction berpengaruh terhadap net benefit.
Baik, untuk selanjutnya kita akan beralih next slide berikutnya. Selanjutnya untuk research methods, tipe of research ini, penelitian ini bersifat konklusif atau kausal yang bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh dari kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas pelayanan terhadap user satisfaction pada ERP SAP system dan pengaruhnya pada net benefit di kinerja individual dan organisasional. Untuk variabel operationalizations, studi ini menggunakan dua tipe variabel operasional. Yang pertama adalah variabel eksogen atau independen, kemudian variabel endogenous atau dependent variable. Nah, untuk mengukur masing-masing variabel dari penelitian ini, peneliti menggunakan kuesioner, dan kuesioner itu diukur menggunakan skala Likert. Adapun yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini yakni kualitas informasi, kualitas sistem, dan kualitas pelayanan. Sementara untuk variabel dependen dalam penelitian ini menggunakan user satisfaction and net benefit. Lalu untuk research methods yang ketiga yang digunakan adalah data analysis method. Nah, dalam studi ini menggunakan structural equation model atau SEM, di mana menurut Lathan and Gudono, structural equation model atau SEM itu adalah sebuah alat yang berguna untuk menganalisa multivariate data, khususnya pengujian ini bersifat causality, yaitu cause and effect. Sementara tipe dari SEM yang digunakan dalam studi ini yakni Variance Based Matrix Structural Equation Modeling atau lebih sering disingkat dengan FBSEM dengan menggunakan PLS program. Lalu apa sih alasan yang mendasari penggunaan program ini? Alasan dari penggunaan program ini karena ini bersifat predictive causal analysis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian result and discussion. Result and discussion ini dibagi menjadi tiga. Ada descriptive analysis, yang kedua analysis of structural equation model, dan yang ketiga research hypothesis test. Nah, dari result and discussion pada bagian descriptive analysis ini, dengan menggunakan variabel-variabel tersebut, peneliti meminta responden untuk mengisi data analisis itu dengan skala dari 1 sampai 5, kemudian dari jawaban itu dilakukan kriteria penilaian untuk masing-masing item berdasarkan presentasi yang telah dikompilasi. Yang kedua adalah hasil untuk Analysis of Structural Equation Model atau SEM. Nah, dalam pengukuran ini, peneliti menggunakan dua model penelitian. Yang pertama, measurement model test yang outer model, di mana diperoleh hasil bahwa baik system quality, information quality, service quality, user satisfaction, and net benefit itu berstatus valid. Dan juga masing-masing dari variabel tersebut berstatus reliable. Dan yang kedua adalah measurement model test outer model, di mana diperoleh hasil dari dependent variable yakni user satisfaction dan net benefit dengan R-square value yakni 0,605 dan 0,618, yang berarti bahwa ERP SAP user satisfaction di model ini bisa dijelaskan oleh sistem kualitas sistem, information quality, and service quality sebesar 60,50%. Sementara net benefit pada implementasi dari ERP SAP di model ini bisa dijelaskan oleh user satisfaction sebesar 61,8%. Yang ketiga, research hypothesis test. Nah, dalam hipotesis ini menggunakan Smart PLS 3 application, di mana diperoleh tes statistik test result, di mana H1 diterima, H2 diterima, H3 diterima, H4 diterima, yang artinya information quality berpengaruh positif terhadap user satisfaction, dan system quality berpengaruh terhadap user satisfaction, service quality berpengaruh terhadap user satisfaction, dan user satisfaction berpengaruh terhadap net benefit. Lalu dari result tadi kita bisa memperoleh discussion bahwa berdasarkan hasil dari uji statistik variabel dari 4
hipotesis yang telah diformulasikan sebelumnya, termasuk hubungan antara variabel konstruk dan variabel dependen, diperoleh bukti bahwa variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap dependent variable, di mana H1 accepted, yang artinya tes statistik pada hubungan ini melihat bahwa semakin baik kualitas informasi, maka semakin puas pengguna dari ERP SAP users. Dan yang kedua, H2 accepted, yang berarti sistem quality berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna. Artinya, semakin baik kualitas sistem kualitas tersebut, maka pengguna akan semakin puas terhadap penggunaan dari ERP SAP. Yang ketiga, H3 accepted. Artinya, semakin baik dari service quality yang dibuktikan oleh Departemen Sistem Informasi, maka pengguna dari ERP SAP akan semakin puas. Kemudian H4 diterima, di mana artinya bahwa semakin besar user satisfaction, maka net benefit itu akan bisa ditingkatkan. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah semua variabel independen itu berpengaruh terhadap variabel dependen, baik kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas pelayanan, dan user satisfaction. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya dan kita bisa berkontribusi lebih banyak terhadap perkembangan sistem informasi ini. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.